Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 81,2%. Hal itu diungkap Menko Polhukam saat rapat kerja dengan para Menteri Koordinator di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menko Polhukam menambahkan angka itu didapat dari hasil survei pada bulan Juni 2025 yang dilakukan kementeriannya. Menurutnya, capaian itu menunjukkan kementerian atau pemerintahan saat ini mendapat rapor biru dalam 5 aspek utama. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks. Oleh karenanya kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontranarasi terhadap hoax yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah. Merespons survei Kementerian Koordinator Polhukam, politisi PDI Perjuangan Bima Arya menyebut kinerja pemerintahan Prabowo Gibran masih buruk di sektor ekonomi. Beberapa faktor diantaranya seperti target pajak yang tidak kunjung tercapai hingga beban utang negara. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengakui kuatnya kondusivitas politik selama hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Secara politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat kondusivitas politiknya ya. Itu saya kira perlu diapresiasi. Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus, dengan berbagai laporan Menteri Keuangan bahwa bagaimana target 3.400 triliun ini dengan tingkat pendapatan pajak dan non pajak yang 2.900 triliun sampai kuartal ini belum tercapai, juga beban hutang bayar bunga dan bayar pokoknya yang bulan Juli ini